Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadis wafat wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, dalam rangka untuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas kajian kita adab dan akhlak Islam. Adab dan akhlak Islam. Dalam Al-Bani Muhajar menjelaskan perkara adab. Wal adabu istimalu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Wa 'abara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarim al-akhlaq. Kata Muhajar, adab adalah menerapkan segala yang dipuji oleh manusia. Menerapkan segala yang dipuji oleh manusia, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Wa 'abara ba'dhum, sebagian ulama mengatakan bi an akhdhu min akhlaq. Sebagian ulama mengatakan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, itu adab atau akhlak itu artinya kita belajar adab, menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, artinya kita itu sebagai orang muslim mukmin harus beradab, dikarenakan ada dalil perintah untuk berakhlak mulia. Ada dalilnya, sebagaimana disebutkan di hadis sahih riwayat Tirmidzi, akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqan. Kaum mukmin yang baik, kaum mukmin yang paling baik adalah yang paling sempurna akhlaknya. Kaum mukmin yang paling sempurna iman dia, kaum mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Di sini ada perintah ya untuk apa? Untuk menyempurnakan iman. Maka iman yang paling sempurna adalah orang yang baik akhlaknya. Kalau kita ingin iman kita sempurna, hendaklah perbaiki setiap akhlak kita, yaitu lebih baik dari sebelumnya. Karena kita awalnya itu tidak mengetahui adab akhlak yang benar. Maka dengan belajar kita akan tahu adab dan akhlak yang baik sesuai dengan apa yang Nabi jelaskan. Nah, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Menyempurnakan apa? Akhlak. Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti Nabi membawa ajaran, di antaranya apa? Mengajarkan adab atau akhlak yang mulia. Nah, ya, maka ketika kita sudah tahu bahwasanya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, kita harus belajar perbaiki itu diri kita supaya apa?
memiliki adab dan akhlak yang mulia. Nah, dan adab dan akhlak yang mulia ini ya merupakan syiar agama Allah. Bukankah Nabi SAW dikenal ya orang yang memiliki sifat yang mulia? Jawabannya iya, dikenal begitu. Bahkan juga para sahabat dikenal memiliki adab akhlak yang mulia. Maka kalau kita mengatakan akhlak dan adab yang mulia, ini sama dengan mensiarkan agama kita, agama Islam. Dan tentunya yang memiliki adab yang baik, yang menerapkan, yang mengamalkan, yang timbul dari hati seorang. Sebagaimana yang Allah pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'a'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, karena kalau kita mengkaji adab akhlak, ya, adab akhlak itu akan langsung masuk ke hati, sehingga langsung diamalkan, diterapkan. Nah, maka kalau kita tahu ilmu satu atau dua perkara adab, diamalkan lebih baik. Karena tujuan kita mengkaji ilmu itu diamalkan. Nah, maka adab yang mulia ini menurut adab dalam menuntut ilmu syar'i merupakan sebab mendapatkan ilmu. Kalau kita punya yang baik, atau yang mulia, itu akan lebih mudah mendapatkan ilmu. Sebagaimana perkataan Abu Zakaria Al-Anbari, beliau mengatakan, ilmu bila adabin kanari bila khatibin. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Wal adab bila ilmin karuhi bila jasad. Kemudian adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Jadi kalau kita punya kayu bakar, nggak punya api, bisa nggak digunakan untuk suatu masak dan sebagainya? Tidak. Bisa pakai kompor. Ini kita bahas dalam lagu ya, masa lalu belum ada kompor. Nah ya, orang punya kayu bakar banyak tapi nggak bisa digunakan gitu kalau nggak ada api. Itulah ibaratnya orang yang punya ilmu tapi nggak punya apa? Ada. Artinya apa? Ilmunya nggak manfaat. Sedikit apapun ilmunya, kalau adabnya kurang baik kepada orang tua misalnya, anak itu masya Allah di Quran misalnya, tapi orang tua punya adab, diperintahkan suka bantah, disuruh suka nolak, kalau berkata kasar, manfaat dari ilmunya, enggak, nggak dipahami. Nah, ya, begitu pula seorang istri misalnya, dia masya Allah kajian terus, namun sama suaminya nggak punya adab. Kalau bicara meninggikan suara terus, ya, dinasihati bantah, mengatakan aku ini juga sudah ngaji, tahu nggak? Aku lebih lama daripada kamu katanya. Kamu kan baru mulai sampai aja. Jadi tidak ada manfaatnya karena nggak punya adab. Ya, makanya harus ilmu dan adab itu ada berbarengan. Atau mengkaji tauhid, mengkaji akidah, mengkaji fikih, mengkaji tafsir, mengkaji hadis. Juga diperlukan apa tadi? Adab, karena ilmu tanpa adab seperti apa? Tadi kayu bakar tanpa api. Dan adab tanpa ilmu seperti apa tadi? Ruh tanpa jasad. Dan seperti apa? Ruh tanpa jasad. Saya belum tahu ya. Nah, ya. Jadi kita tahu. Jadi kalau orang itu punya adab, sebenarnya jasad tapi tidak ada ruhnya, tidak hidup. Nah, maka dua-duanya harus beriringan antara ilmu dengan apa? Dengan adab. Kita sering ya mengkritik seorang itu kurang beradab. Nah, kita juga sering mengajak orang, ayo kita
beradab secara salaf, tapi dari mana belajarnya? Nah, kemudian Yusuf bin Al-Husayn rahimahullah ta'ala mengatakan wal adabu tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Ya, kalau kita mau cepat memahami ilmu ya beradab. Adab dengan guru, ya adab dengan ya sesama. Nah, kemudian sehingga belajar, nah sehingga orang yang berilmu syar'i itu sangat penting memiliki apa? Adab. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan ta'allamul adaba qabla an ta'allum ilm. Pelajarilah adab sebelum engkau mengaji ilmu. Nah, bahkan juga adab dalam menuntut ilmu syar'i merupakan sebab ya menambahnya berkah ilmu tersebut. Kalau kita beradab dalam ilmu syar'i, maka ilmu itu akan bertambah berkah. Ilmu itu akan bertambah berkah. Apa itu? Berkah itu banyak kebaikan dan terus menerus. Artinya ilmunya manfaat. Ilmunya manfaat. Kadang ada orang itu belajar tapi nggak sampai mengenal ke hatinya. Hanya apa? Lewat telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia belajar cuman yang nyantol itu sedikit. Ini bisa saja mungkin kurang beradab dalam menuntut ilmu syar'i. Kurang beradab kepada orang tua, kurang beradab kepada orang yang lebih tua usianya, mungkin kurang beradab ya sama dengan gurunya mungkin. Nah, ya, Imam Al-Ajuri pernah mengatakan menjelaskan tentang masalah beberapa adab ilmu syar'i. Dia mengatakan hatta yata'allam man yazdadu anhu, ya, hatta yata'allam man yazdadu bihi 'inda Allahi fahman fi dinihi. Fahman fi dinihi. Hendaklah amalkan semua adab ini hingga Allah menambahkan kepadanya pemahaman tentang agamanya. Nah, juga Laits bin Sa'ad mengatakan antum ila yasiril adab ahwaju minkum ila katsirin minat ta'allum. Kalian lebih membutuhkan banyak adab, ya. Nah, kalian lebih membutuhkan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Artinya apa? Ini merupakan urgensi pentingnya perkara apa? Adab. Ya, perkara adab. Nah, intinya kita harus memiliki adab yang baik. Caranya bagaimana dengan belajar? Kita bahas sekarang ini adalah apa? Adab pada berbicara. Adab pada berbicara. Hendaklah poin 23, hendaklah meninggalkan tidak menyimak orang yang berbicara. Poin tersebut saya ulangi. Hendaklah tidak menyimak orang yang berbicara. Hendaklah tidak meninggalkan apa? Menyimak orang yang berbicara. Artinya bagaimana? Hendaklah ketika berbicara itu adabnya apa? Menyimak. Ya, adalah apa? Menyimak. Didengarkan betul-betul. Nah, meskipun yang disampaikan itu, mungkin yang disampaikan itu sudah kita pernah dengar, tetap apa? Kita harus punya adab untuk mendengarkan. Ya, perhatikan contoh adab para salaf. Ya, memperhatikan adab-adab berbicara. Mereka betul-betul perhatikan adabnya ya, saat komunikasi bicara. Itu sebagai bentuk penghormatan. Sebagai bentuk penghormatan. Ketika bicara tidak disebutkan dengan hal yang lain. Tidak disebutkan dengan hal yang lain. Nah, ya, Atha bin Abi Rabah berkata, ya, Anna rajula lihadithni bi hadithin fa'ansibu. Ya, ada seorang laki-laki yang berkata kepadaku, atau
yuhadithni bi haditsin, atau bercerita kepadaku, fa'ansitu lahu ka'anni lam asma' bahwa sami'tuhu qabla an yulad ya. Kata Atha bin Rabi'ah, ada seseorang yang ceritakan kepadaku sebuah cerita, maka aku diam untuk mendengarkan ya apa yang dia ucapkan tersebut, seolah-olah aku belum pernah mendengar cerita itu, padahal aku sudah pernah dengar cerita itu sebelum dia dilahirkan. Lihat contoh para sahabat Atha bin Rabi'ah, dia tahu cerita itu dan orang tidak akan kembali, dia dengar. Maka ketika ada orang bercerita nih, teman cerita nih, itu suatu kejadian ada orang dengar saya nih, udah basi dah. Itu apa orang beradab? Kurang beradab. Nggak boleh dengar kan? Sebagai orang untuk menghormat. Nah, kemudian di zaman ini ya, kita bahas zaman ini, ya, manusia itu sangat sulit dipisahkan dengan apa? Dengan HP. Benar nggak? Jujur, antum ini susah nggak dipisahkan dengan HP? Bisa Ustaz, ada sebagian yang bisa, ada sebagian yang nggak bisa. Bahkan sampai tidur pun dibawa, dekatkan bantal, itu juga ada. Saya ngasih sendiri ya. Nah, ini memang begitu di zaman kita ini, ya, begitu. Zaman kita begitu ya. Ada orang betul tidak bisa meninggalkan namanya HP. Nah, yang kita bahas apa? Ada saat bicara juga kadang ada orang sibuk main HP, ngobrol tapi main HP, sibuk dengan main HP. Padahal dia masih tahap komunikasi sama siapa? Temannya. Lebih parah lagi bagaimana? Hanya kita ngumpul, lama tidak ketemu nih, ngobrol di mana tempat ini. Tapi di tempat tersebut masing-masing pegang HP. Ini musibah. Ini kan musibah. Ya. Maka akibatnya belajar komunikasi, bicara sama teman kurang serius, seperti mereka nggak menyimak, hilanglah adabnya. Ya, kurang konsentrasi. Itu sama dengan tidak menghargai lawan bicara. Mungkin kemarin kita belum tahu ada perkara Islam dan paham sudah. Tahu diamalkan ilmunya, sama-sama kita amalkan ilmunya. Kemarin kita bisa bahas, karena tahu ilmunya, paham benar nggak? Belum paham ilmunya, atau mungkin ngobrol masih ya. Nah, karena nggak tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya sudah untuk HP komunikasi. Kalau mau buka juga izin saya buka. Ya, ini ada hal darurat. Atau saya izin dulu bertanya. Seperti itu. Apa izin dahulu? Nah, ya paham di sini adabnya. Nah, ya. Karena kalau kita bicara sama orang, kemudian kita mesti main HP, sibuk main HP, itu orang sopan. Apalagi ngumpul sama keluarga, ada bapak, ada ibu, ada nenek, ada abang ngumpul. Kalau ngobrol sudah HP letak. Jangan sibuk masing-masing main HP. Itu kurang sopan. Karena nenek kita itu, mbak kita, bapak kita ada itu bosan. Anak itu ini cucu ini ngapain sih main HP terus? Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, orang tua pun HP terus. Ya kan? Ini betul yang menimpa kita seperti di negeri ini ya. Nah, ya. Perhatikanlah ya hadis berikut, di mana Nabi SAW mempunyai khatam yang bagus. Nabi punya khatam yang bagus. Ya, membuat beliau sering melihat cincin tersebut, melihat cincin tersebut, dan memalingkan beliau dari perhatian kepada para sahabat ketika berbicara. Nabi punya khatam cincin, ya, ketika cincin itu Nabi lihat, kemudian dia sama sahabatnya sering memalingkan berbicara. Nah, akhirnya beliau melemparkan cincin tersebut, ya, karena mengalihkan perhatian dari para sahabat yang kita bicara. Dari Ibn Abbas beliau berkata, anna Rasulullah SAW ittakhadha khataman falabisahu qala
ya syaghalani hadza ankum min mundu jawab ilaihi nawatu ilaikum nawatan thumma aqamu. Kata Nabi SAW mempunyai sebuah cincin dan memakainya. Beliau SAW bersabda, cincin ini telah menyibukkanku dari memperhatikan kalian sejak hari ini. Aku memakainya saat aku memandangnya dan saat aku melihat kalian. Kemudian beliau pun melemparkan cincin tersebut di kitab Sahih An-Nasai. Nah, ini ya, jadinya kalau komunikasi nggak mau sebut yang lain. Juga Al-Bukhari berkata ya, idza jalasta apabila engkau duduk ya, nah kemudian bicara ke orang lain, hendaklah engkau itu bersemangat. Semangat bagaimana? Mendengar, melebihi semangat engkau bicara. Belajarlah menjadi pendengar yang baik, sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Janganlah engkau memotong pembicaraan orang lain. Dengar dengan semangat. Orang ngomong kita dengar dengan semangat. Perhatikan. Sebagaimana engkau semangat berbicara. Ya, ini adab. Maka bagi anak-anak kalau ngobrol sama orang tua sudah hatinya tutup. Ambil, ya ibu tutup. Ya aja tutup hati sudah. Ada apa? Begitu ya. Itu ada yang baik. Jangan main habis sambil ngobrol orang tua. Kurang beradab. Tidak apa kurang beradab. Ibnu Abbas menjelaskan ya 3 hal yang baik ketika berbicara. Nah, kata Ibnu Abbas, lijlisli ala salatin, lijalisi ala alayya salat. Teman dudukku, teman bicara mempunyai 3 hak yang menjadi kewajibanku. Yang pertama adalah aku arahkan pandanganku kepadanya jika berbicara. Arahkan pandangan jika berbicara. Orang ngobrol juga tidak arahkan pandangan kita ke teman yang ngobrol sama kita. Kecuali kalau kita nggak bisa mengarahkan pandangan ke teman kita. Kapan itu? Saat nyetir mobil sama orang belakang nggak bisa kan? Mungkin di belakang kan bisa nabrak ya. Tapi kalau masih mungkin untuk menghadap apa itu? Dihadap, ya. Pandangannya. Kemudian yang kedua adalah aku luaskan tempat duduknya jika ia akan duduk. Artinya apa? Mau duduk silakan kita lebar sini lebar tempat duduknya. Itu maksudnya. Jangan kalau mau duduk jangan nggak usah habis nggak ada tempat. Padahal bisa kita membuka itu bisa lebih lebar lagi duduknya bisa. Ya kan? Seperti itu. Dan yang ketiga adalah aku dengarkan sesama jika ia bicara. Nah, maka aku dengarkan sesama jika ia berbicara. Dengarkan sesama. Nah, maka ini hampir sekali ya ada bicara ini orang-orang sudah meninggalkan. Nah, ngobrol tapi sibukkan hal yang lain. Ya, ngobrolkan hal yang lain. Nah, kecuali apa hal yang darurat itu tidak lagi bahasannya, tidak lagi bahasan. Nah, dan berikutnya adalah kita bahas poin yang ke berapa? Poin yang ke 14. Nah, poin yang ke 16. Ya, 15. Poin ke 15 kapan ya? Poin yang ke 15. Itu hendaklah tidak meremehkan ketika berbicara kepada anak yang masih kecil. Hendaklah tidak meremehkan ketika berbicara kepada anak yang masih kecil. Ini ada ya, masuk anak kecil
sama kita mau bicara, kita dengarkan juga dengan baik-baik. Jangan kita malah meremehkan, wah masih kecil pun sama. Enggak, tapi kecil pun juga dia sama kita ngobrol, dengarkan dengan sesama. Jangan meremehkan. Atau juga boleh meremehkan orang yang masih muda di bawah kita. Nggak boleh kita remehkan. Nggak boleh kita remehkan. Nah, tapi bagaimana juga dihormati. Anak kecil juga butuh perhatian. Sama dengan orang dewasa. Nah, poin yang ke-16. Terlalu tergesa-gesa dalam menyebarkan berita sebelum mengklarifikasi kebenarannya dan sebelum memikirkan manfaat penyebarannya. Maka di sini kalau mendapatkan kabar berita apa saja, tahan. Lisan, tahan apa? Lisan. Jangan tergesa-gesa menyebarkan berita. Ya. Sebelum mengklarifikasi benar atau tidak berita tersebut. Kalau pas sudah klarifikasi berita tersebut, ya, kemudian hendaklah dia sebelum menyebarkannya memikirkan manfaat penyebarannya itu ada nggak manfaatnya? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Nah, perhatikanlah di hadis yang sudah juga kita bahas. Dari yang lain sebutkan, innallaha yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan. Sesungguhnya Allah itu meridhai kalian 3 perkara dan membenci 3 perkara. Sedangkan 3 hal yang Allah ridhai adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadahlah hanya kepada Allah saja dan janganlah menyekutukannya dengan apapun. Kemudian yang kedua, wa anta'tasimu jami'an. Yang kedua adalah hendaklah kalian bersatu, ya, berpegang bersatu di atas apa? Dari agama Allah. Wala tafarraqu, yang ketiga janganlah bercerai-berai. Nah, 3 hal ini ya, yang Allah ridhai. Tauhid, kemudian persatuan dan seagama, kemudian apa tadi? Tidak bercerai-berai ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang berikutnya, wa yakrahu lakum salah. Ya Allah membenci 3 hal. Apa itu? Nah, ya kita bahas lagi kila wa qal. Kila wa qal. Apa kila wa qal itu? Katanya ya. Kita mendengar katanya itu kila wa qal. Ya, kila wa qal. Nah, atau apa bahasa lain kila wa qal itu? Menciptakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Menciptakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, atau minta hoax, atau kabar burung. Katanya. Ini perkara yang Allah benci. Ya, perkara yang Allah benci. Nah, maka ketika mendengar sebuah berita itu jangan langsung disebarkan. Kalau kita sebarkan itu bisa menjadi seorang pendusta. Allah catat sampai hari kiamat sebagai seorang pendusta. Sebagaimana yang disampaikan di hadis yang lain ya, kala bil mar'i isman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seorang itu isman, pembuat dosa. Dia tidak dikatakan cukuplah dia itu dikatakan berdosa, berbuat dosa. An yuhaddits bi kulli ma sami'a, jika dia menceritakan setiap apa yang telah dia dengar. Maka kabar burung, ya, kabar yang tidak jelas, kabar hoax, ya, maka jangan disebarkan kalau berita yang tidak jelas. Terus kalau orang itu berita, manfaatnya apa kita sebarkan? Manfaatnya apa untuk agama kita? Apa manfaatnya? Untuk diri kita apa manfaatnya? Ya, entah apa. Maka harus betul memikirkan manfaat penyebarannya. Ada di poin berapa tadi? 16. Nah, ya. Nah,
Ini harus betul diamalkan ya, ada bicara. Nah, itu hendaklah jangan besar-besar menyebarkan berita. Kemudian juga apa, harus dipikirkan dulu manfaatnya menyebarkan berita besar. Nah, zaman sekarang ini canggih ya Imam ya, ada HP, teknologi canggih. Nah, kalau kita agak hati-hati dalam menggunakannya, bisa membuat bahaya bagi kita, bisa berdosa bagi kita, bisa apa, berdosa bagi kita. Nah, kadang-kadang berita-berita belum tentu benar maksud apa, ini saya sebarkan, padahal belum tentu itu bisa benar. Apalagi perkara-perkara agama ya, orang sengaja mendustakan tentang agama Islam, mendustakan hadis. Ya, artinya yang Nabi nggak sabdakan dikatakan Nabi sabda. Siapa yang beramal begini akan diberikan rezekinya. Dan nyebarkan ini diberikan rezekinya. Kalau nggak nyebarkan nggak ada dapat rezeki. Orang tahu kan sebarkan. Karena seperti itu ada. Ya. Apalagi perkara-perkara yang lain ya. Intinya semua kabar-kabar itu nggak mesti harus kita kitakan. Lihat dulu manfaatnya ada nggak? Apa manfaatnya? Poin yang ke-11, mendengar pembicaraan manusia, sebagian mereka dengan sebagian lainnya, dan menerima begitu saja tanpa meneliti dan mengklarifikasi kebenarannya. Ini hampir sama dengan apa? Dengan poin yang ke-16 tadi, itu mendengar pembicaraan manusia sebagai mereka dengan sebagian lainnya dan menerima begitu saja tanpa meneliti kebenarannya dan tanpa mengklarifikasi kebenarannya. Ini nggak boleh ya. Tetap apa harus apa? Cross-check dahulu. Nah, yang poin ke-18, keras dalam berdialog. Dia boleh kan Islam, dia boleh. Namun jangan apa? Kolot dalam berdialog, keras. Allah firman, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil-insani 'aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Di dalam hadis ayat ini disebutkan ya. Nah, yaqulu allati hiya ahsan. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Artinya apa yang disampaikan itu ucapan benar, hak. Baik ketika bicara ataupun ketika berdialog. Nah, apalagi saat berdialog ya, ini nggak boleh apa? Keras dalam berdialog. Nggak boleh. Kenapa kalau sudah berdialog sama-sama keras suaranya, meninggikan suaranya, akibatnya apa? Terjadi perselisihan, terjadi pecahan, perselisihan. Karena syaitan itu akan menimbulkan perselisihan di mana? Di antara manusia. Ingat ayat ini ya. Inna syaitana kana lil-insani 'aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itulah musuh yang nyata bagi manusia. Karena inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara manusia. Maka kita itu kalau sudah bersatu, saya sudah baik-baik, hubungan sama teman baik-baik, ya sama kawan, masya Allah baik, maka jangan mau dirusak oleh syaitan. Jangan. Syaitan banyak sekali cara untuk mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin. Syaitan punya banyak cara untuk mencerai-beraikan siapa? Manusia yang sudah bersatu. Kadang hal yang sepele atau buat perselisihan ini enggak manfaat sebenarnya. Enggak manfaat. Apalagi perselisihan masalah hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah, karena mubah. Beda baju aja apa? Dianggap beda. Ini enggak boleh. Ini bajunya lain, nanti bajunya warna oranye, dan ini warna pink. Beda gitu ini. Aduh.
bermusuhan, ya bu. Beda lembaga, beda organisasi, beda hobi. Jangan buat apa? Buat apa? Perpecahan. Kalau antum suka hal perpecahan, berarti namanya syaitan. Kalau kita tahu syaitan musuh bagi kita, jangan mau ikuti syaitan untuk berpecah belah. Ya, di antaranya apa? Syaitan biasa ya, bisik-bisikan ke dada-dada manusia untuk menjelek-jelekkan yang lain, untuk menjelekkan yang lain. Itu biasa, itu syaitan ya. Akhirnya apa? Sudah bercerai-berai. Ya, yang awalnya baik jadi rusak. Yang awalnya harmonis jadi apa? Jadi berpisah. Nah, ya. Kemudian Allah firman, wa qul lin-nasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini cara yang baik. Ya, ucapkan apa? Yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik bagaimana? Diam. Ada ya. Lalu, jangan kata dia semua. Ya, dalam kata yang baik, kalau nggak bisa, diam. Nah, ya. Kemudian poin ke-19 yang harus dijauhi, keras dalam mencela. Keras dalam mencela. Kita nggak boleh mencela siapa saja. Kita nggak boleh apa? Nah, mencela siapa saja nggak boleh. Nah, ya, berkata kasar, ya, keras, ya, dalam mencela ini nggak boleh. Nah, Al-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunahnya di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma syai'at qalu fil mizan mu'min yaumil qiyamati min husnil khuluq atau min khuluqil hasan." Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang lebih berat timbangan anak Adam dari kiamat kelak, ya, melebihi apa? Akhlak yang baik. Kemudian dikatakan wa innallaha la yubghidul fahish al-bari. Sesungguhnya Allah ya benar-benar benci dengan orang-orang yang lisannya ya fahish, kotor, al-badi juga apa? Kasar atau keras. Allah benci ternyata kita apa? Berkata kotor atau keras. Atau berkata fahish itu ya kotor, itu biasa orang ya bicara tentang perempuan, bicara agak sifatnya tabu, itu dihindari. Ini merusak akal, ya, merusak akal. Nah, juga apa? Bagi itu kasar, juga apa? Juga dihindari. Maka perlu kata yang lembut, ya, yang sopan, ya, kata yang lembut dan sopan, ya. Nah, poin ke-20, lalai dalam menjaga adab-adab berkomunikasi. Artinya ketika kita bicara, tetap dijaga adab-adabnya dalam berkomunikasi, diamalkan semuanya, ya. Kemudian yang poin yang ke-21, melupakan sisi-sisi kelembutan. Artinya ini tidak ada adab yang buruk. Apa itu? Melupakan sisi kelembutan. Maka ada yang baik bagaimana? Berkata yang lembut, ya, berkata yang lembut. Nah, lembut itu jangan ditambah Ustaz, apa, gemulai. Enggak. Lembut ya biasa, enggak. Apa yang enggak? Kalau ngomong tuh enggak kasar gitu. Enggak kasar. Ini mau temannya marah melotot, uratnya keluar. Ngapain ini? Keluar. Biasa, ngobrol biasa ya. Nah, ya. Kemudian kalau memperolok-olok lawan dialog. Memperolok-olok lawan dialog. Ini enggak boleh ya. Enggak boleh olok-olok lawan, enggak boleh. Enggak boleh ini sama teman bicara, enggak boleh olok-olok ya, enggak boleh. Kemudian yang ke-3, menantang dan memaksa lawan untuk diam, tidak berkutik, ya, paksa orang ya untuk diam, bentar, nggak boleh ya. Kemudian yang ke-4, pura-pura lupa nama teman dialog. Teman lupa nih, kamu siapa ya? Kamu siapa ya? Saya lupa ya. Ya nggak boleh. Nah, ya, poin ke-5, melepaskan diri dari prinsip dasar yang sabit dan sahih. Poin ke-6, berulang-ulang melakukan kesalahan dan bersikap sombong untuk kembali kepada kebenaran.
masa bicara itu namanya ulang-ulang kesalahannya dalam bicara. Dan juga boleh sombong. Kalau salah ya salah dalam berkata. Nggak boleh apa? Sombong, meremehkan yang lain, melarang. Nah, wajib ke-7, miskin pengetahuan tentang materi tema dialog. Kalau dialog itu disiapkan temanya ya. Harus banyak baca, banyak wawasan. Ya, jangan apa? Miskin pengetahuan. Nah, kemudian poin ke-8, mengeluarkan hukum-hukum di akhir dialog. Poin ke-9, memisahkan tema dalam dialog tidak utuh dan keluar dari isi tema. Kalau dialog harus sesuai dengan tema, nggak boleh apa keluar dari tema tersebut. Nah, poin ke-30, menentang dan menyelisihi. Menentang dan menyelisihi. Maksudnya bagaimana? Ini menentang di sini maksudnya, ya pokoknya ini di situ terus, ditentang terus. Padahal benar. Masih ada apa di tentangnya, diselisihinya. Kemudian poin ke-1, masuk secara mendalam pada hal-hal yang tidak ada faedahnya. Masuk secara mendalam pada hal-hal yang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya dibahas secara mendalam. Tidak ada faedahnya. Atau ngomongin itu nggak perlu bilang nggak ada faedahnya, nggak usah dibahas. Kalau apa nggak ada faedahnya jangan kalau dibahas secara mendalam ya. Nah, cukup insya Allah sudah waktunya habis, Pak Imam. Sudah ya, habis cukup insya Allah. Kita lanjutkan lagi insya Allah. Doa penutup kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.